Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Melonjaknya kasus COVID-19 menyebabkan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio atau BOR di Kota Bandung meningkat hingga 80%. Pemerintah berupaya meningkatkan kapasitas tempat perawatan dan isolasi pasien COVID-19. Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, mengakui peningkatan keterisian tempat perawatan di Kota Bandung atau BOR yang meningkat hingga 80%. Meski demikian, pemerintah Kota Bandung menyatakan kasus COVID-19 masih terkendali karena tetap menerapkan pembatasan kegiatan warga berskala mikro, terutama pasca libur Lebaran. Situasi terkini terkait dengan meningkatnya kasus di Bandung kita tanyakan langsung kepada rekan kami Reza Pratama di Kota Bandung, Jawa Barat. Reza, pasien yang menjalani perawatan di Rumah Sakit Kota Bandung meningkat hingga 80%. Apa penyebabnya dan apakah ada klaster tertentu? Ya, baik Juno dan juga saudara, selamat siang. Betul ada peningkatan keterisian rumah sakit rujukan khusus COVID-19 di Kota Bandung. Begitu berdasarkan bed occupancy ratio atau rasio ketersediaan tempat tidur di rumah sakit rujukan khusus COVID-19 Kota Bandung ini meningkat hingga mencapai 80%. Itu artinya dari 1.497 tempat tidur yang disediakan oleh pemerintah Kota Bandung untuk rumah sakit rujukan khusus COVID-19 Kota Bandung ini terisi 1.190 tempat tidur. Itu artinya hanya ada sekitar 300-an tempat tidur di rumah sakit rujukan khusus COVID-19 di Kota Bandung begitu. Namun adanya keterisian peningkatan rumah sakit tersebut memang ini bukan berasal dari adanya lonjakan kasus COVID-19 di Kota Bandung begitu, melainkan memang ada warga yang berasal dari bukan warga luar Kota Bandung atau yang berada di sekitar Bandung Raya seperti Cimahi, Kabupaten Bandung Barat dan juga Kabupaten Bandung ini yang dirawat di rumah sakit rujukan di Kota Bandung. Itu yang mengakibatkan peningkatan keterisian rumah sakit di Kota Bandung ini meningkat hingga 80% begitu. Namun untuk warga Kota Bandung saja yang dirawat di rumah sakit rujukan tersebut hanya mencapai 485 orang. Artinya hanya 32% dari 80% tersebut. Sisanya 72% ini berasal dari luar Kota Bandung yang warganya memang dirujuk atau dirawat di rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Dan untuk lebih lengkapnya, berikut pernyataan dari Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Kemarin itu sudah di atas 80%. Tapi ini perlu diluruskan bahwa dari 1.497 tempat tidur yang ada di rumah sakit sebelum Kota Bandung, itu tadi 80% itu 1.160-an. Nah hanya 485 atau 32% yang warga Kota Bandung. Jadi kita nggak bisa membatasi bahwa yang dirawat di rumah sakit Kota Bandung itu harus warga Kota Bandung. Karena memang Kota Bandung tentunya sebagai rujukan dari rumah sakit sekitar Kota Bandung, Bandung Raya. Dan kita bisa lihat ada tetangga kita yang memang zonanya merah. Punten, kemarin kita bisa tahu rapotnya Bandung Barat itu kan merah. Nah itu kan mungkin tadi karena Kota Bandung konsekuensi rumah sakitnya itu rujukan sehingga peningkatan di bornya tadi gitu. Padahal yang kita siapkan penuh. Yang di BPSDM Jawa Barat itu juga itu sekitar 90% sudah terisi. Kemudian yang rumah sakit darurat secapa untuk OTG ya, itu relatif juga udah cukup penuh. Nah upaya kita memang menambah terus dan insya Allah pemerintah Kota Bandung siap untuk menambah itu semua. Kami sudah koordinasi juga dengan rumah sakit untuk menambah kapasitasnya. Mudah-mudahan sih nggak dipakai gitu. Baik, Yana juga mengatakan bahwa kasus COVID-19 di Kota Bandung ini tidak pernah berada di angka 100 begitu, namun pada lusa kemarin sempat menyentuh angka 101, kemudian esok harinya ini menurun ke angka 76 kasus per harinya begitu. Sehingga memang Yana Mulyana mengatakan bahwa kasus COVID-19 di Kota Bandung ini terkendali begitu karena tingkat kesembuhan kasus COVID-19 di Kota Bandung ini mencapai 95% dibandingkan yang meninggal dunia hanya 1%-an saja begitu. Kemudian Yana juga
akan mengantisipasi, pemerintah Kota Bandung juga akan mengantisipasi bila nantinya ada peningkatan kasus COVID-19 ini meminta pihak rumah sakit untuk menambah kapasitas tempat tidur sehingga ruang perawatan yang tadinya untuk perawatan biasa ini dialihkan untuk perawatan khusus COVID-19 bagi warga Kota Bandung ataupun bagi warga luar Kota Bandung yang akan dirujuk ke rumah sakit rujukan khusus COVID-19 yang ada di Kota Bandung, Juno. Ya Reza, yang juga menjadi sorotan bahwa sebelumnya ada sekitar 40 ASN beserta keluarganya dinyatakan positif COVID-19 dan gedung sate sempat ditutup sementara beberapa hari lalu dan saat ini telah dibuka walaupun hanya berkapasitas 25%. Lalu bagaimana dengan hasil tracing ataupun penelusuran terkait dengan COVID-19 di sana? Baik Juno dan juga saudara, memang pada sebelumnya ini ada 31 pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat, tepatnya di Gedung Sate ini yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dari 31 orang ini, Satgas COVID-19 Provinsi Jawa Barat ini melakukan tracing kepada 101 orang. Dan pada saat tracing ke 101 orang tersebut ada penambahan 9 orang. Artinya kasus positif COVID-19 di lingkungan pemerintahan Provinsi Jawa Barat ini total ada 40 orang begitu, dan informasi yang terakhir yang kami dapatkan saat ini kasus positif di Gedung Sate ini ada 40 orang. Kemudian Satgas juga meminta kepada pemerintah kota ataupun kabupaten di Jawa Barat untuk ikut serta melakukan tracing karena dari 40 orang yang terkonfirmasi positif COVID-19 ini bukan atau tidak tinggal di Kota Bandung semua, karena ada yang tinggal di luar Kota Bandung, misalnya di Kota Cimahi ataupun di wilayah Kabupaten Bandung Barat begitu. Kemudian dari 40 orang tersebut ditemukan adanya 4 orang yang tinggal di rumah yang sama atau di alamat yang sama. Artinya menurut Daud Ahmad ini selaku Ketua Harian dari Satgas COVID-19 Jawa Barat mengatakan ada klaster keluarga di situ. Sehingga tracing terus dilakukan oleh Satgas COVID-19 Jawa Barat. Kemudian dari 40 orang tersebut, 11 orang diantaranya dirawat ataupun isolasi mandiri di fasilitas milik BPSDM, kemudian 1 orang dirawat di rumah sakit dan sisanya melakukan isolasi mandiri di rumahnya masing-masing, Juno. Ya Reza, yang juga menjadi sorotan yaitu munculnya kasus di Kota Bandung terkait dengan COVID-19. Lalu apakah kegiatan sekolah tatap muka akan tetap diberlakukan pada Juli mendatang? Memang pembelajaran tatap muka ini di Kota Bandung berencana akan digelar pada bulan Juli mendatang. Begitu pada Senin kemarin pun beberapa sekolah sudah melakukan simulasi pembelajaran tatap muka. Kemarin Sekda Kota Bandung Emma Sumarna ini sempat meninjau di salah satu sekolah di SMP di Kota Bandung begitu, bahwa pada simulasi PTM yang total siswanya ada 108 orang, namun yang bisa mengikuti simulasi ini hanya 36 siswa saja dan sisanya melakukan pembelajaran daring begitu. Namun pada simulasi kemarin dari 36 siswa yang bisa untuk melakukan PTM begitu hanya 11 siswa yang hadir begitu. Karena memang syarat untuk PTM ini izin orang tua untuk mengizinkan anaknya ini menjadi syarat utama untuk mengikuti PTM. Namun jika kasus COVID-19 di Kota Bandung meningkat, tidak menutup kemungkinan PTM akan ditunda begitu. Sehingga memang hingga saat ini belum ada keputusan apakah PTM ini akan tetap dilakukan pada bulan Juli mendatang atau tidak, karena memang pada Jumat nanti Forkopindo Kota Bandung akan melakukan rapat terkait ini. Juno. Baik, terima kasih rekan Reza Pratama atas laporan Anda dari Bandung, Jawa Barat.